Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman soleh dan solihah? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baik teman-teman, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi bab 2, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, Ibu mau bertanya nih, teman-teman masih ingat tidak dengan rukun iman? Alhamdulillah kalau masih. Nah, kalau masih ingat, Ibu mau tanya, rukun iman ada berapa teman-teman? Betul, rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. 5, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan pengertian iman kepada Allah. Nah, apa sih itu iman? Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah, iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Dengan demikian, ada 3 unsur pengertian iman, yaitu hati, lisan, dan amal perbuatan. Namun, di antara ketiga indikator tersebut, iman lebih menekankan pada aspek kolbu, yaitu hati, lalu akan tercermin dalam perkataan dan perbuatan. Nah, untuk meningkatkan iman kepada Allah, kita perlu mengenal Allah. Bagaimana caranya? Salah satunya yaitu dengan mengenal sifat-sifatnya. Dengan kita beriman kepada Allah, berarti kita yakin akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang wajib kita sembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta dan penguasa alam raya ini beserta isinya. Nah, ciptaan Allah ada yang di langit, ada juga yang di bumi. Yang di langit contohnya matahari, bulan, bintang, satelit. Sedangkan yang di bumi contohnya ada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lainnya. Nah, pernyataan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita buktikan. Bagaimana caranya? Dengan mengucapkan kesaksian, yaitu dengan bersyahadat. Bagaimana membaca syahadat? Teman-teman sudah belajar ya di kelas 1. Cara membacanya adalah asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, itu dinamakan syahadat tauhid. Nah, baik teman-teman sudah paham arti beriman kepada Allah dan bagaimana cara beriman kepada Allah? Alhamdulillah. Baik, sekarang Ibu akan menyebutkan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Nah, orang yang beriman disebut dengan mukmin. Sedangkan orang yang beragama Islam disebut dengan muslim. Orang yang beriman kepada Allah sudah pasti ia akan percaya dan yakin akan keberadaan dan kekuasaan Allah tanpa ada keraguan sedikit pun. Nah, di sini Ibu akan menyebutkan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Di antaranya yang pertama adalah takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Nah, apa saja perintah Allah? Perintah Allah salah satunya adalah sholat, melaksanakan puasa, dan menunaikan zakat. Ciri yang kedua adalah yakin dan tawakal. Setiap mukmin harus yakin akan adanya Allah, serta bertawakal, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri yang ketiga yaitu istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah adalah
Ciri orang mukmin yang berarti teguh pada pendirian, tidak mudah terpengaruh, dan berubah pendiriannya meski banyak godaan dan bujukan. Arti lain dari istiqomah yaitu teguh pendirian dalam tauhid, yaitu teguh pendirian dalam percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap beramal soleh atau beramal kebaikan. Ciri yang keempat adalah berbuat kebaikan. Seorang mukmin hendaknya selalu dapat berbuat kebajikan dan memberikan manfaat bagi orang lain. Artinya, kita selalu berusaha untuk dapat membantu meringankan beban orang lain, seperti rajin bersedekah, membantu memberikan makan orang miskin, ataupun membantu teman kita yang sedang kesulitan. Nah, seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ahsanun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang lebih bermanfaat kepada manusia lainnya. Berikutnya adalah mengenal sifat-sifat Allah. Salah satu upaya beriman kepada Allah dan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah yaitu dengan mengenal sifat-sifat Allah. Allah yang Maha Kuasa mempunyai sifat wajib bagi Allah, yaitu sifat yang sudah pasti ada pada Allah. Ada pula sifat yang mustahil bagi Allah, artinya sifat yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat wajib bagi Allah diantaranya yaitu wujud, yang berarti ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta alam semesta beserta isinya sudah pasti ada. Nah, dengan adanya langit dan bumi karena diciptakan dan yang menciptakannya adalah Allah, maka mustahil Allah tidak ada. Nah, selain itu Allah juga bersifat hayyu, artinya yang maha hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kehidupan pada seluruh makhluknya, baik itu malaikat, jin, manusia, binatang, maupun tumbuhan. Nah, yang terakhir adalah hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah beriman kepada Allah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hati menjadi tenang. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Artinya yaitu orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Yang kedua adalah melalui iman kepada Allah, manusia diberi kemudahan dalam mencapai tujuan hidupnya. Yang ketiga, memiliki sikap dan jiwa sosial. Dan yang keempat, selalu melakukan amalan-amalan soleh. Seperti dalam firman Allah surah Al-Maidah ayat 9, wa'adallahu allazina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Dan yang kelima adalah selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Pesan moral dari materi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seorang mukmin atau orang yang beriman kepada Allah harus senantiasa patuh pada semua perintah Allah, seperti berbakti kepada orang tua dan selalu berbuat kebaikan dan memberikan manfaat bagi orang lain. Oke, teman-teman? Dan untuk tugas hari ini adalah teman-teman mengerjakan LKS halaman 16 sampai 17. Bagian uji kompetensi ya teman-teman, yang bagian remedialnya tidak usah dikerjakan. Nah, dikirimnya hari ini ke Google Classroom, ke folder tugas kelas ya teman-teman. Tugas Ibu tunggu sampai jam 10 malam. Oh ya, untuk yang nama akunnya masih menggunakan nama orang tua, nah, di kolom komentar pribadi jangan lupa diberi keterangan nama lengkap. Jangan lupa ya teman-teman.
Baik, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.